Kadang waktu apa aku pernah naik angkot gitu kan. Naik angkot terus di angkot itu anak-anak SMA zaman-zaman itu kan. Zaman itu ya. Angkot itu terus nyanyi dia. Biarkanlah aku bilang. Dia tahu rumahnya ini. Nyanyinya lagi naik angkot ini gitu loh. Jadi ya luar biasa gitu loh. Begitu ya? Iya, pertama untuk menyatakan bahwa dia mau produserin lagu gitu loh. Itu hampir lama lah pokoknya hampir 6 atau 7 bulan gitu. Saya nggak tahu mungkin kalian punya kesibukan atau apa gitu. Iya. Jadi pas itu dia telepon dia bilang, "Ya udah, saya ambil ini kita lanjut rekaman gitu loh. Tapi ini belum ada lagu yang jago katanya, belum ada lagu gacoannya." Hai, halo Bretes, apa kabar? Mudah-mudahan suasana hari ini Bretes dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mantap. Di podcast Bright Indonesia dan Radio Bright live streaming Indonesia Born to be Loved akan menjelajahi sebuah perjalanan dari seorang musisi, penyanyi, atau perjalanan karir dan musik Indonesia era 90-an. Nah, seperti biasa Bretes, kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang tentunya barangkali di antara Bretes sudah mengenal kalau melihat wajah beliau nih yang masih ganteng, ya kan, kayak seguteng maksud gue kayak gitu kira-kira. Yang tentunya lagunya barangkali juga masih ingat, ya kan? Ada rasa di hatiku. Wah, mantap. Itu suara gue bukan suara lo. Kalau nyanyi kan lebih beda lagi. Gue sengaja mempales suaranya kan gitu. Oke. Ini sahabat saya bernama Binsar Bayau. Thank you. Bagaimana kesan-kesan Anda? Resmi banget perasaan. Kesan-kesan lu gimana? Ketika datang ke Bright Indonesia dan kita ketemu lagi nih bernostalgia nih. Betul. Kita udah lama ya. Ini kan pernah jadi announce radio ya. Ini juga penyiar juga tuh. Penyiar radio dulu ya. Penyiar kondang lagi. Di zaman apa di mana tuh di TMI ya. Benar. Ya, jadi kita ketemu lagi nih. Udah berapa lama? Ya Allah, 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Luar biasa ya. Hampir Iya 20 tahun lebih lah, ya kan? Iya betul. Waktu itu situ masih gondrong ngebut ya kan? Sempat gondrong ya sempat kan? Gondrong kan? Sempat gondrong. Dan sekarang agak berbeda. Udah tua bro. Oh, gitu. Jadi membedakan penampilan itu adalah karena usia. Karena usia ya. Iya betul juga sih. Agak ke jalan yang putih sedikit. Jadi ingat dulu zaman-zaman kita. Zaman kita. Jadi punya radio ya kan. Itu dia. Apalagi waktu itu kan Om Sam kan sebagai senior lah gitu. Senior. Radio. Announcer radio gitu. Nah, jadi Binsar, yang pastinya nih kita dari Bright Indonesia ngucapin terima kasih banget ya. Siap. Udah mau datang ke sini. Dan tentunya pasti membawa berita yang baik, yang bagus untuk Brighters yang tengah menyaksikan podcast Bright Indonesia. Tentunya dari Binsar Bayau di sini sekarang ini sudah menggeliat lagi baik di YouTube ya dengan beberapa single album Bayau. Begitu pula dengan single solonya sendiri. Betul. Solo itu sendiri sebenarnya dengan solonya gitu kan sebenarnya kan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sedikit ingin mengetahui dari Binsar sendiri ini, kesibukannya apa ya sekarang nih? Masih dengan bisnisnya? Iya, masih. Jadi sembari tetap di musik, tapi saya juga ada kerjaan lain di Kalimantan, ya kan. Jadi ya karena bagaimanapun juga mungkin lebih banyak fokusnya ke pekerjaan. Tapi tidak meninggalkan musik gitu loh. Karena gitu musik itu sudah merupakan kayak bagian dari hidup. Iya, bagian dari jiwa. Iya, dari jiwa. Melekat dong, berarti melekat gitu ya. Nempel terus gitu ya. Gitu. Karena penyanyi kan beda ya tuh. Betul bro, betul. Gitu ya. Jadi kalau di kerjaan juga kadang-kadang kan tetap ikut nyanyi gitu. Misalnya ada karaoke gitu nyanyi ya kan. Itu untuk menghibur diri sebenarnya satu dan teman-teman. Dan teman-teman. Yang kedua adalah di sini itu udah sekian lama kita mengenal Bayau. Bayau itu terdiri dari
Binsar sebagai vokalis, kemudian Andi keyboard Andi ya. Yoyo. Terus Yoyo, kemudian Opik, ya, Uce, almarhum Uce, dia meninggal Uce ya. Itu pastinya di tahun 90-an atau 95 ya, itu berkibar banget ya, hanya dirimu di situ ya. Kalau mengenang masa lalu rasanya bagaimana kau? Ya apa namanya? Kayaknya kalau kita kilas balik ke tahun-tahun 95-an itu maksudnya luar biasa kesannya kan. Lagu-lagu kita diterima di masyarakat. di masyarakat gitu. Terus masyarakat banyak yang kenal kita gitu. Gitu loh di jalan, Binsar tuh penyanyinya Bayo gitu. Wah, senang banget gitu kan. Apalagi kan masih muda-muda terus langsung ada cewek-cewek gitu kan. Enggak, lo langsung buka jaket. Wih, Binsar ya. Iya kan? Ke Superman. Kadang waktu aku pernah naik angkot gitu kan. Naik angkot terus di angkot itu anak-anak SMA zaman-zaman itu kan. Zaman itu. Anak angkot namanya itu terus nyanyi dia. Biarkan aku dia tahu rumahnya ini nyanyinya lagi naik angkot ini gitu loh. Jadi ya luar biasa gitu loh. Begitu ya. Jadi senang banget dikenal di masyarakat gitu loh. Kemudian kalau kita melihat sekarang ini, teman-teman Bayo gimana kabarnya? Iya, kita masih keep in touch ya. Jadi masih komunikasi dan di WhatsApp juga punya grup Bayo gitu. Jadi kita komunikasi seperti apa ini masing-masing teman-teman. Ada yang masih tetap di musik ya. Mereka semuanya masih tetap di musik. Di musik ya? Masih eksis ada ya? yang eksis di musik, ada yang main di kafe, terus ada yang rekaman, terus ada yang klinik. Terus kayak Opik kan lebih banyak di kafe main, di Yoyo di klinik. Andi Bayo kan lebih banyak ke musik, terus kemudian dia punya juga museum musiknya dia gitu, dan rekaman dan mungkin beberapa mengorbitkan beberapa artis gitu. Nah Binsar sendiri yang setengah-setengah gitu loh. Itu dia tuh. Yang Binsar sendiri karena disibukkan oleh bisnisnya sendiri atau gimana? Iya, karena ada kerjaan jadi lebih memfokuskan pekerjaan. Iya. Oke, kalau kita sebalik nih, barangkali di antara yang tengah menikmati podcast Bright Indonesia belum mengetahui tentang Bayo, atau barangkali sudah mengetahui tentang perjalanan karir dari kelompok musik yang satu ini. Boleh cerita lu gimana sih awalnya nih, kita kilas sebalik nih. Terbentuknya Bayo. Gue juga waktu itu belum tahu. Asik kalau. Padahal gue udah sering ketemu lu ya. Karena gue pernah bertanya kan gitu. Sekarang gue tanya kan asik. Itu tahun 95 tuh baru pernah tanya. Pernah tanya itu. Waktu gue diwawancara di radio kan. Ya. Jadi di awalnya kan memang dari SMA kan gue udah bermain musik sama grup gitu sama Andi gitu dari zamannya SMA di Jogja. Di Jogja. Nah, terus menurut gue kenapa ini nggak dikembangkan aja, maksudnya dalam arti kita pingin lebih profesional ya kan untuk musik, kemudian ada impian bahwa gue pingin dan teman-teman pingin ada album yang kita bisa kita ciptakan lah ya. Ciptakan ya untuk berkiprah di pelantikan musik Indonesia. Betul. Nah kemudian aku ngubungi Andi, kita buat ini deh. Pertamanya sebenarnya bukan grup. Bukan grup. Gue pingin solo gitu loh ya kan. Pertamanya pingin solo gitu loh sama lu yang iniin yang komposernya lah, yang musiknya arranger segala macam gitu. Ya udah kita buat demo di Jakarta. Tapi lama-lama Andi berubah. Kayaknya grup aja deh. Kalau misalnya lu sendiri kayaknya mungkin gak ngejual gitu ya. Ngejual gimana gitu. Ya udah, lebih enak ngegrup karena momen itu lu masih gondrong dulu tuh ya. Masih gondrong dulu ya. Gue bilang, ya udah momennya pas tahun-tahun segitu tuh grup ya. Karena kan kayak ada yang dibilang bisa kayak ini slang gitu kan, yang lagi sedang naik down gitu ya, slang, terus guru-guru banyak yang lain lah gitu loh. Nah, itu yang membuat kita membuat ya udah grup aja lah, kayaknya momennya pas ini untuk bikin grup. Kita ajak lah siapa namanya Yoyo waktu di Jakarta Yoyo. Terus sebelum Opik sebenarnya ada yang namanya Kadek gitu. Kadek. Cuma dalam perjalanan Kadek mengundurkan diri dan kita dikenalkan Opik oleh Pai. Pai yang di slang dulu ya. Nah, padahal itu Opik itu orang Jogja juga gitu loh, ya kan? Dikenalinya sama Pai yang di Jakarta gitu loh. Kenapa kita baru kenalan di sini gitu loh? Padahal sebenarnya kita tahu juga di Jogja gitu loh.
ya akhirnya cocok lah sama Om. Masuklah di situ. Cara mainnya, kemudian karakter musiknya itu cocok untuk karakternya Bayo. Untuk gitu grup lah gitu ya. Bayo. Ya akhirnya udah kita bikin demo. Udah bikin demo berapa lagu ya, pokoknya ada 4 atau 5 lagu. Tawarin kemana-mana bro. Tawarin kemana-mana nggak diterima gitu loh. Jadi terseok-seok lah perjalanan pada itu ya. Lama, hampir setahun lebih hampir loh. setahun tuh ya, muter-muter tuh ya. Muter-muter, pernah ke Musika juga, pernah waktu itu Musika, terus bahkan yang yang paling itu glodok-glodok situ juga gitu loh, sempat tawarin. Gajah Mada lah situ. Iya gitu kan, Gajah Mada segala macam, nggak diterima juga. Gitu. Apa yang salah di lagu kita nih gitu kan? Ketemu sama Mas Iman, Iman Aquarius. Iya. Nah ketemu sama Mas Iman Aquarius, terus sekalian dia nawarin, ini aku punya demo nih, grupku Bayo gitu loh. Coba bisa nggak kira-kira diambil sama label Aquarius gitu. Nah akhirnya sini gue dengar kata Mas Iman kan. Ya. Habis itu dia bilang udah nanti sama Pak Ian aja itu yang ini yang produserin gitu. Pertama untuk menyatakan bahwa dia mau produserin lagu gitu loh. Itu hampir lama lah pokoknya, hampir 6 atau 7 bulan gitu. Saya nggak tahu, mungkin Pak Ian punya kesibukan atau apa gitu. Jadi pas itu dia telepon, dia bilang, "Ya udah, saya ambil ini, kita lanjut rekaman gitu loh. Tapi ini belum ada lagu yang jago, katanya belum ada lagu gacoannya gitu loh." Dulu istilah jagoan dulu ya. Iya, jagoannya kan. Iya kan? Belum ada lagu jagoannya nih katanya. Betul. Kalian buat deh 1 lagu lagi. Kita kan udah buat 9 lagu toh. Udah, kalian buat lagi 1 lagu lagi katanya. Andi bertapa di Gunung Semeru. Gunung di mana, di Kaliurang sana. Kaliurang. Gunung Kidul. Dia buat lagu gitu loh. Dia udah buat lagu. Buat lagu sendiri. Dia sendiri tuh buat lagu sana gitu kan. Nah, ya udah. Lagunya itu ngepop sebenarnya. Yang Hanya Dirimu kan. Hanya Dirimu. Agak sedikit, wah ini kok ngepop banget sih. Padahal sendara kita kan karakter kita itu pop rock gitu ya. Ini kok ngepop banget gitu. Ya, tapi ya udah. Terakhirnya yuk kita rekaman lah gitu loh lagu itu. Ternyata lagu itu yang meledak. Itu nggak disangka tuh ya? Nggak disangka ya? Hanya Dirimu gitu, nggak disangka. Jadi memang di sini untuk dari kemasan musiknya sendiri adalah touch-nya rock, ya kan? Cuman mungkin lebih kental ke popnya gitu ya. Betul. Itu lagunya sendiri ya. Kalau boleh tahu, ada pengalaman-pengalaman yang menarik ketika lagu itu sudah diangkat ke radio-radio seluruh Indonesia, ya kan? Dapat inputan bagaimana dengan masyarakat pendengar musik Indonesia ketika dengar lagu Bayo dengan Dirimu pada waktu itu? Hanya Dirimu ya. Ya intinya kan waktu diputarin di radio itu kan diterima di masyarakat, pencinta musik gitu loh. Dan berarti mereka momen saat itu tuh lagu itu ya? memang masuk di mereka, di telinga mereka, di selera mereka gitu loh. Ya, itu yang bisa mengangkat Hanya Dirimu akhirnya jadi naik. Ya. Sementara lu ragu nggak ketika itu? Di awal-awal ragu gitu loh. Karena pertama kok lagunya ngepop banget gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kan saya pinginnya mungkin yang wah gitu ya. Agak galak dikit lah gitu. Kan. Tapi muka lu halus, gak bisa galak lu. Ya, jadi ya udah kita cobalah nanti 10 lagu tuh nanti kita seleksi lagi. Ternyata benar Hanya Dirimu Hanya Dirimu ya. Yang mengangkat gitu. Begitu ya. Pastinya ada yang menjadi sebuah kesan ketika lagu itu mengangkat di permukaan adalah promo-promo atau dalam rangka aksi panggungnya. Ini udah kemana aja Hanya Dirimu? Iya, itu ya udah beberapa kota. Udah inilah maksudnya banyak kota-kota di Indonesia gitu. Kita konser beberapa kota dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Ya responnya luar biasa. Gitu ya. Iya. Ada hal yang sangat tragis sekali ketika terbentuk Bayo dan ketika itu sangat mudah sekali untuk bubar. Itu kenapa? Nah, iya, tahu sendiri kan bro. Masalahnya kalau udah naik daun ini tuh udah belagu semua. Ya kan? Dulu yang abis yang pertama ini kan mau bikin yang kedua nih. Sorry ya teman-teman ya, ini cerita kilas balik lagi, tapi kan kita sudah aman-aman semua. Damai bro. Yang dengerin gue personalnya Bayo. Jadi di awal waktu yang mau bikin kedua bro, itu kan kita mau bikin video klip di Jogja, ya kan? Sama production house-nya BDI, Broadcast Design Indonesia, ya kan? Nah sudah dibeliin naik kereta api gitu loh, itu naik kereta api gitu kan, udah dibeliin gitu loh. Nah begitu dalam mau misalnya
ini jam 10 berangkatnya kan. Jam 8 apa segala udah siap-siap. Ada teman-teman yang nggak mau naik kereta api gitu loh katanya. Maunya naik pesawat. Waduh. Padahal tiketnya udah dibeli nih ya kan. Nggak mau katanya. Nggak mau dia katanya. Yuk. Akhirnya Pak Iin nelpon saya gitu. Pak Iin ya. Oh, Mas Binsar, ini kenapa sih? Kok ini anak-anak nggak apa yang personelnya nih siapa? Pokoknya bukan antara Opik sama Yoyo lah gitu loh cerita. Sorry ya, Bren. Nah, waktu itu dibilang maunya nggak mau naik kereta, maunya naik pesawat. Wah, marah-marah nih Pak Iin gitu. Kalian ini gimana sih? Namanya sudah dibeliin tiket segala macam, nggak mau naik kereta. Belagu banget katanya. Ngomongnya kaku lagi gitu kan enak Pak Iin gitu kan. Ya udah, saya beliin itu tiket pesawat tapi potong promosi katanya. Nah, itu loh album kedua tuh bro. Album kedua itu kali ini gitu loh. Kali ini. Rasanya waduh. Jadi ya itulah mulai dari situ mulai tidak nyaman. Tidak nyaman gitu. Hubungan itu sudah nggak asik lah ya gitu ya. Udah nggak asik. Terus ini lagi pas kita pernah konser mungkin di album kedua itu karena mungkin album pertama udah merasa naik daun gitu, album kedua rada sedikit ini gitu kan kepalanya gitu loh. Nah album kedua ini bikin lagu ciptaan bukan personal penil, ciptaan Bayo. Nah Andi nggak mau gitu loh. Ya kita bikin nama masing-masing lah katanya, sesuai gitu dengan yang buat lagu itu sendiri. Nah 2 orang teman saya ini nggak mau, tetap kita grup gitu aja ya. Ya akhirnya ribut ya kan. Sempat Andi mau keluar dari grup dari Bayo gitu. Itu sempat juga heboh tuh grup gara-gara beberapa ya permasalahan yang nggak bisa diselesaikan. Nah posisi gua ini sebenarnya posisi tengah. Ya, posisi tengah dalam arti ya nggak mihak siapa-siapa gitu loh ya kan. Jadi ya udah menetralkan mereka masing-masing. Album kedua. Oke, nanti kita lanjut lagi dan tetaplah bersama podcast Bright Indonesia dan radio streaming Bright Born to Be Loved. Bayo tuh nggak bisa ditinggalin gitu loh, karena saya awalnya dari situ, gitu, ya kan. Dan kalau misalnya Binsar Bayo mau solo itu kan sepertinya kayak sampingan lah gitu loh. Tapi tetap Bayo yang kita naikkan nih. Binsar Bayo gitu. Binsar Bayo. Tetap Binsar Bayo. Berarti bayar royalti dong teman-teman. Iya, sementara bayar royalti sama dia. Pensi. Oh, pensi. Anak SMA gitu loh, bayangkan. Emang masih tahun 2000. Emang masih Binsar gitu. Masih ada ternyata gitu. Padahal tuh anak SMA-nya mungkin anak-anak kayak anak gua lah ya kan.